Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai memahami hakikat manusia dalam ajaran Hindu melalui Pancasrada. Perkenalkan, nama saya Ikadek Murafminta Wijaya dengan NIM 251705130. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu dengan adanya globalisasi ataupun kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat ini, seperti dengan adanya media sosial, ini akan membawa pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, pengaruh ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dengan adanya kemajuan tersebut, tidak sedikit manusia ataupun diri kita sendiri bisa mengalami kebingungan ataupun hilang arah mengenai tujuan hidup kita dan makna sebenarnya mengapa kita hidup di sini. Nah, dengan adanya kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami kembali apa itu hakikat manusia yang sebenarnya. Nah, dalam Hindu dijelaskan bahwa tubuh manusia bersifat sementara, yang artinya akan mengalami perubahan, penuaan, dan akhirnya mati kembali. Di mana ini akan mengulang fase dari kita bayi menuju dewasa dan akhirnya mati. Nah, sebaliknya, Atman yang ada di dalam diri kita itu bersifat kekal, tidak terlahir dan tidak mati. Artinya, Atma yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah mati itu akan kembali menyatu dengan Brahman. Nah, oleh karena itu, kehidupan manusia ini dipahami sebagai perjalanan spiritual ataupun mengulang kembali hidup kita dengan berpegang kepada Pancasrada. Nah, Pancasrada yaitu panca artinya lima, Srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada ini lima keyakinan menurut agama Hindu, di mana lima dasar keyakinan yang menjadi fondasi teologis dan etis dalam kehidupan umat Hindu ini. Dengan begitu, kita bisa menggunakan Pancasrada sebagai pedoman dan moral spiritual kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita bisa menggunakan Pancasrada ini, kita setidaknya bisa mengetahui arah jalan kita untuk bisa memahami hakikat manusia. Nah, dalam Pancasrada bagian yang pertama yaitu ada Brahman, di mana yaitu realitas tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh ciptaannya. Nah, jadi Brahman ini atau kata lainnya yaitu Tuhan merupakan sumber dari segala sumber yang menghidupi segala makhluk ataupun menciptakan seluruh makhluk itu. Baik kita sebagai manusia, hewan maupun tumbuhan ataupun alam semesta, Tuhan yang menciptakan semua tersebut. Nah, dengan kita mengetahui hal ini, kita akan memahami bagaimana asal-usul manusia dan bagaimana alam semesta tersebut. Karena seluruhnya tersebut berasal dari Brahman dan Brahman ini meresapi seluruh alam sehingga manusia maupun makhluk ciptaannya tidak bisa terpisah oleh Tuhan ini. Yang kedua yaitu Atman sebagai hakikat diri manusia. Nah, keyakinan kedua yaitu Atman, yaitu percikan terkecil dari Brahman yang ada di setiap diri makhluk hidup. Di mana Atman ini merupakan hakikat sejati manusia yang bersifat abadi dan tidak bisa musnah. Nah, dengan kita bisa memahami Atman, kita lebih memahami bagaimana kita tidak terjebak dari pandangan materialistis seperti kita mencari tenaran, lebih seperti mencari uang ataupun rumah ataupun mobil sehingga kita bisa dipandang oleh orang lain. Namun dengan kita bisa memahami Pancasrada yaitu bagian Atman ini, kita tidak terjebak dari pemikiran materialistis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu karma pala, di mana hukum sebab akibat yang mengatur semua perbuatan manusia. Jadi, ketika kita berpikir, berkata, dan bertindak yang bisa dikatakan buruk, itu akan menghasilkan akibat dari diri kita sendiri ataupun karma buah hasil tersebut yang kita terima akan buruk juga. Tindakan ini juga bisa sangat mempengaruhi secara psikis kita bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain maupun semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, karena
apa yang kita lakukan akan berpengaruh pada kehidupan kita ke depannya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Punarbawa sebagai siklus kehidupan. Di mana keyakinan yang keempat itu Punarbawa, artinya kelahiran kembali yang dialami oleh Atman sesuai dengan hasil karma yang telah diperbuat. Nah, di mana di Punarbawa ini jelaskan bahwa Atman ketika kita meninggal, Atman tersebut biasanya menyatu dengan Brahman. Namun, itu akan dilihat lagi dari hasil karma yang telah diperbuat selama kita hidup di dunia ini. Ketika kita memiliki karma yang buruk, maka Atman tersebut akan lahir lagi ke dunia ini dan menjalani siklus yang panjang disebut dengan samsara. Nah, ketika itulah kita bisa memahami bagaimana sebenarnya kita hidup dan hakikat manusia itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima dalam Pancasada yaitu adalah moksa, di mana uh, Atman itu bisa menyatu dengan Brahman. Nah, ketika kita sudah bisa mencapai moksa, itu moksa dipandang sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Moksa ini bisa dicapai melalui iman, bakti, serta disiplin spiritual yang konsisten. Dengan kita bisa memahami Pancasada ini, seharusnya kita bisa menghindari dari tantangan-tantangan dalam kehidupan modern ataupun globalisasi seperti persaingan, tekanan sosial, dan materialistis seperti kita mencari ketenaran dan lain sebagainya. Nah, di mana ajaran Pancasila ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus bisa tetap relevan dan membantu sesama manusia dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian materi kita dan kedalaman spiritual. Nah, artinya di mana di sini ketika kita sudah memiliki materi ataupun uang ataupun segalanya, kita tidak lupa juga dengan makhluk ciptaan Tuhan, yaitu saling membantu sesama, saling hidup harmonis dan lain sebagainya. Nah, dengan kita memahami Pancasila ini, manusia dapat menyadari hakikatnya sendiri sebagai makhluk jasmani dan rohani yang sedang mengalami perjalanan menuju kesadaran tertinggi. Nah, ketika kita bisa melaksanakan Pancasila dengan baik, maka pastinya kita akan bisa mencapai moksa. Nah, tantangan-tantangan yang kita sampaikan selama ini yaitu seperti di globalisasi, komunikasi, dan lain sebagainya, itu bisa kita hindari dengan adanya Pancasila. Ketika kita main Pancasila ini, maka seluruh tantangan tersebut akan hilang. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.